Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, peredaran darahku sehat. Kompetensi dasar pada pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Selanjutnya, 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sedangkan indikatornya itu ada 4, yaitu 3.4.1, mengidentifikasi cara kerja organ peredaran darah manusia. 4.4.1, membuat bagan cara kerja organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, 3.6.1, menemukan isi pantun. 4.6.1, membuat pantun dengan tema tertentu. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu 1. Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. 2. Membuat bagan cara kerja organ peredaran darah. Yang ketiga, menemukan isi pantun. Yang keempat, membuat pantun dengan tema tertentu. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Fungsi sistem peredaran darah yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Kedua, mengangkut sari makanan dan oksigen. Yang ketiga, berperan dalam berlangsungnya metabolisme pada tubuh. Yang keempat, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu jantung. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Coba kalian perhatikan gambar jantung pada manusia. Itu terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Serambi adalah ruang untuk menerima dan menampung darah yang masuk ke dalam jantung. Sedangkan bilik adalah ruang untuk menampung darah yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Untuk menjaga agar aliran darah hanya bergerak ke satu arah dan mencegah terjadinya percampuran darah dari bilik dan serambi, maka antara bilik dan serambi terdapat klep atau katup. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, yaitu di belakang tulang dada sebelah kiri. Jantung memiliki ukuran kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan manusia, dengan
berat sekitar 200 sampai 425 gram. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut 70 kali dalam 1 menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat efektivitas, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan jantung disebut, apa? Yaitu elektrokardiogram. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Tahukah kalian bahwa pembuluh darah manusia itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan yang kedua pembuluh balik atau disebut dengan vena. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kalian lihat di situ ada 3 kolom, yaitu karakteristik pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama yaitu tempat. Pembuluh nadi di dalam agak tersembunyi, sedangkan pada pembuluh balik dekat permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Yang kedua, aliran darah. Pada pembuluh nadi dari jantung, pada pembuluh balik menuju jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu denyut. Pada pembuluh nadi denyutnya terasa, sedangkan pada pembuluh balik tidak terasa. Selanjutnya, jika terluka pada pembuluh nadi, maka darah akan memancar. Sedangkan pada pembuluh balik, darah tidak memancar, hanya menetes. Selanjutnya, dinding pembuluh. Pada pembuluh nadi tebal, elastis, dan kuat. Sedangkan pada pembuluh balik tipis, tidak elastis. Yang selanjutnya yaitu katup, yaitu hanya di satu tempat dekat jantung, sedangkan pada pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Darah akan beredar ke seluruh tubuh setiap kali jantung berdenyut. Akibat adanya denyutan jantung tersebut pula sehingga dinding dalam pembuluh darah mendapatkan suatu tekanan oleh darah yang mengalir. Tekanan darah di arteri jauh lebih besar daripada tekanan darah di vena. Tekanan darah merupakan gaya yang mendorong darah dari jantung melalui arteri dan arteriola hingga menuju kapiler. Tekanan darah umumnya diukur menggunakan stigmomanometer. Dengan menggunakan alat tersebut akan diperoleh tekanan sistol dan diastol yang terdapat pada orang dalam keadaan normal berkisar pada nilai 120 per 80 mm Hg. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh mengandung banyak karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang banyak mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke paru-paru. Lalu, di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, karbon dioksida tersebut diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Darah yang sudah sedikit karbon dioksidanya tersebut lalu dibawa kembali ke jantung
untuk dipompa ke seluruh tubuh kembali. Ayo anak-anak, kalian perhatikan gambar mekanisme peredaran darah manusia. Di situ ada jantung, ada paru-paru. Perhatikan, dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh vena mengalir menuju serambi kanan. Kemudian masuk ke bilik kanan, lalu dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Pada paru-paru dan karbon dioksida yang berada di dalam darah maka akan dikeluarkan dari hemoglobin. Kemudian oksigen akan diserap ke dalam hemoglobin. Darah yang kaya akan adanya oksigen maka akan membawa dan menuju jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian akan masuk ke serambi kiri, setelah itu mengalir ke bilik kiri. Dan selanjutnya dari bilik kiri darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang pantun. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pantun? Ya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan bahasa Indonesia yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa-bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa disebut parikan, sedang dalam bahasa Sunda pantun disebut paparikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, tiap bait terdiri dari unsur sampiran dan isi. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya yang terakhir yang keenam cirinya yaitu memiliki rima atau sajak A, atau AB. Demikian anak-anakku semua pembelajaran kali ini. Materi belajar yaitu tentang tema 4 subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.